Kenalkan, nama saya Kadeo Saputra dari 10 MIPA 4 absen 7. Saya akan mendokumentasikan tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama, dari Sumatera kita bisa menemukan ikan tuna, kelapa sawit, kelapa, kopi, cengkeh, dan rumput laut. Di bagian Pulau Kalimantan kami menemukan kelapa, kopi, dan pohon kelapa sawit dan ikan tuna. Untuk daerah Jawa kita bisa menemukan ikan tuna dan kopi. Untuk daerah Sulawesi kita menemukan kelapa sawit, kelapa, jagung, kopi, rumput laut. Dan di Pulau Maluku kami menemukan cengkeh dan kopi. Di wilayah Irian Jaya kami menemukan ikan tuna dan cengkeh. Bagian in-situ, Taman Nasional Komodo menjadi contoh pelestarian in-situ. Taman Nasional Komodo merupakan habitat asli hewan kadal raksasa yang disebut komodo. Lokasi Taman Nasional Komodo berada di dua provinsi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Seperti yang kita lihat dari peta ini, Nusa Tenggara berada di wilayah sini. In-situ yang selanjutnya, curik ketimbang jalak atau jalak Bali hanya ditemukan di hutan bagian barat Pulau Bali dan merupakan hewan endemik Indonesia, satu-satunya spesies endemik Bali, dan pada tahun 1991 dinobatkan sebagai lambang fauna Provinsi Bali. Ex-situ selanjutnya adalah Kebun Raya Bogor, juga sering disebut sebagai Kebun Botani Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan contoh pelestarian ex-situ yang terletak di Bogor. Luas Kebun Raya Bogor mencapai 87 hektar. Koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor mencakup 15.000 jenis pohon dan tumbuhan. Sekian yang saya bisa jelaskan dari pelestarian peta di Indonesia. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Praja Murdana, kelas 10 MIPA 4, nomor 13. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang ex-situ. Yang pertama, apakah itu ex-situ? Ex-situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya kebun binatang. Kebun binatang adalah tempat untuk memelihara, merawat, dan menjaga kelestarian hidup binatang. Selain untuk merawat dan menjaga kelestarian hidup binatang, kebun binatang juga berfungsi untuk pendidikan, penelitian, dan konservasi. Yang kedua, Taman Safari. Taman Safari adalah tempat wisata keluarga berwawasan lingkungan yang berorientasi pada habitat satwa di alam bebas. Yang ketiga, Kebun Botani. Kebun botani adalah lahan yang ditanami berbagai macam tumbuhan yang ditujuan untuk penelitian, koleksi, dan konservasi di luar habitat aslinya. Selain itu, kebun botani juga berfungsi sebagai sarana tempat wisata dan pendidikan. Contoh kebun botani diantaranya Kebun Botani dan Kebun Raya Bogor. Sekian presentasi saya tentang ex-situ. Saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igri Satria Arya Dewantara dari kelas MIPA 4 absen 3. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang in-situ. In-situ adalah usaha pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di habitat aslinya. Contoh pelestarian hewan dan tumbuhan di habitat aslinya berupa, yang pertama ada cagar alam. Cagar alam adalah daerah yang kelestarian tumbuhan dan hewan di dalamnya dilindungi oleh undang-undang dari ancaman kepunahan. Cagar alam berfungsi untuk kawasan perlindungan bagi
seluruh komponen ekosistem baik flora, fauna, maupun habitatnya. Semua proses dalam cagar alam dibiarkan terjadi secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Contoh cagar alam yang ada di Indonesia seperti cagar alam Penanjung di Jawa Barat dan cagar alam lembah Anai di Sumatera Barat. Yang kedua adalah ada Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah kawasan perlindungan khusus bagi hewan terancam punah. Hewan yang terancam punah dapat disebabkan karena banyak faktor, di antaranya perburuan, sulitnya berkembang biak, dan bencana alam. Contoh Suaka Marga Satwa diantaranya Suaka Marga Satwa Muara Angke di Jakarta Utara. Dan yang ketiga ada Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan menunjang budidaya. Contoh Taman Nasional diantaranya Taman Nasional Baluran di Jawa Timur, Taman Nasional Bukit Barisan di Sumatera, dan Taman Nasional Gunung Leuser. Dan yang keempat ada hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang bersifat alami dan difungsikan sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta pemelihara kesuburan pada tanah. Contoh hutan lindung diantaranya hutan lindung Sesaut di Lombok dan hutan lindung Sungai Wain di Balikpapan. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang in situ. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.